Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait struktur atom, di mana pada materi struktur atom ini kita akan mempelajari perkembangan model atom dan bagaimana penulisan dari suatu lambang atom. Nah, mari kita mulai. Nah, upaya para ilmuwan dalam mempelajari struktur atom itu merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang. Gagasan tentang atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritos pada akhir abad ketiga sebelum Masehi, di mana Demokritos menganggap bahwa unsur-unsur itu tidak dapat dibagi lagi. Nah, karena itulah unsur tersebut dinamakan sebagai atom, di mana dalam bahasa Yunani disebut atomos. A berarti tidak dan tomos berarti terbagi, sehingga didefinisikan atom itu sebagai partikel yang tidak dapat terbagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, gagasan dari Demokritos inilah yang menjadi dasar bagi Dalton dalam mengembangkan teori tentang materi, di mana pada tahun 1808 Dalton mengajukan teori tentang materi yang dinyatakan dengan postulat-postulat sebagai berikut. Yang pertama, unsur tersusun atas partikel yang berukuran kecil yang disebut sebagai atom. Lalu yang kedua, atom dari unsur itu memiliki massa atom tertentu. Misal, atom neon, dia memiliki massa atom sebesar 20,1797 SMA. Sedangkan atom argon itu mempunyai massa atom sebesar 39,948 SMA. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda itu memiliki massa atom yang berbeda pula. Nah, yang ketiga, atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Nah, sebagai contoh, atom-atom dari gas neon ini, jika dia mengalami kondensasi menjadi cairan, itu terjadi pada suhu min 246 derajat Celcius. Sedangkan argon, atom-atom dari gas argon ini mengalami kondensasi menjadi cairan argon pada suhu min 186 derajat Celcius. Jadi atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda pula, baik itu sifat fisik maupun sifat kimianya. Yang keempat, suatu senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih atom-atom yang berbeda. Sebagai contohnya adalah H2O. Nah, H2O itu merupakan gabungan dari dua jenis atom, yaitu atom hidrogen dan atom oksigen, di mana tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Lalu kelima, yaitu di dalam suatu senyawa, jumlah dan jenis atom selalu memiliki perbandingan yang tetap, tidak tergantung pada cara yang digunakan untuk membuat senyawa tersebut. Nah, sebagai contoh, kristal perak iodida atau AgI. Nah, AgI tersusun dari atom perak dan atom iodin dengan perbandingan 1:1. Jadi, meskipun atau bagaimanapun cara pembuatan perak iodin ini, pasti nanti didapatkan perbandingan atom Ag dan atom I itu selalu 1:1. Lalu yang keenam, atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Reaksi kimia yang kita tahu itu hanya melibatkan pengaturan ulang susunan atom, sedangkan jumlah dan jenisnya itu adalah tetap. Nah, bisa dilihat model atom Dalton itu seperti ini, dimodelkan seperti sebuah bola pejal. Nah, kita tahu bahwa model atom atau teori dari Dalton ini selama hampir 100 tahun itu diterima oleh sebagian besar ilmuwan kimia karena keberhasilannya dalam menjelaskan temuan-temuan ilmiah yang ada. Namun ternyata menjelang akhir abad ke-18, beberapa postulat dari teori materi Dalton menjadi tidak berlaku setelah terjadinya serangkaian penemuan luar biasa seperti penemuan sinar X,
penemuan radioaktivitas, dan penemuan elektron. Nah, hasil penemuan tersebut mengungkapkan bahwa atom bukannya suatu objek yang tidak dapat dibagi lagi, sebagaimana dinyatakan dalam postulat pertama datum tersebut. Dari sinilah definisi dari atom mulai berubah, di mana atom merupakan suatu objek yang kompleks yang tersusun atas partikel-partikel subatomik atau tersusun dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada atom itu sendiri. Nah, fenomena inilah yang mendorong beberapa gagasan baru tentang atom seperti yang diusulkan oleh Thomson, Rutherford, dan Bohr. Nah, selanjutnya model atom J.J. Thomson. Nah, percobaan penting pertama yang mengarah pada pemahaman tentang atom adalah dilakukan oleh J.J. Thomson selama periode 1898 sampai 1903. Nah, percobaan Thomson ini menggunakan tabung sinar katode atau CRT, cathode ray tube. Nah, di mana CRT ini pertama kali dibuat oleh Michael Faraday. Nah, tabung sinar katode yang digunakan dalam percobaan Thomson ini itu terbuat dari gelas kaca, di mana di dalamnya terdapat dua jenis elektrode ya. Di sini ada elektrode positif atau anode dan elektrode negatif atau katode. Nah, tekanan gas di dalam tabung sinar katode ini juga dibuat hampa atau sangat rendah, yaitu dengan cara menyedot udara di dalam tabung sinar katode ini keluar melalui pompa vakum. Jadi sampai dibuat tekanan gasnya ini rendah atau sampai hampa. Nah, pada waktu potensial dinyalakan pada kedua elektrode ini, maka terjadi arus partikel dari katode ke anode. Nah, arus partikel inilah yang disebut sebagai sinar katode karena dia berasal dari katode. Nah, ketika di anode ini diberi lubang dan sinar katodenya diteruskan sampai ke bagian kanan dari tabung ini dan di bagian sini itu diberi baling-baling, ternyata sinar katode ini mampu menggerakkan baling-baling tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sinar katode itu terdiri dari partikel-partikel yang berukuran sangat kecil dan memiliki yang namanya massa karena dia tadi mampu menggerakkan baling-baling tersebut. Nah, percobaan selanjutnya yang dilakukan J.J. Thomson adalah mendekatkan kutub negatif dan kutub positif dari magnet ke sinar katodenya ini tadi. Nah, ketika sinar katode didekatkan dengan kutub negatif magnet, maka yang terjadi adalah sinar katode akan membelok menjauhi ya. Ini membelok menjauhi. Lalu ketika kutub positif magnet didekatkan ke sinar katode, maka yang terjadi sinar katode ini membelok mendekati. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sinar katode merupakan partikel yang dia mempunyai muatan negatif karena dia tadi menjauhi ketika didekatkan dengan kutub negatif, sedangkan ketika didekatkan dengan kutub positif dia mendekati. Nah, partikel negatif tersebutlah yang disebut sebagai elektron. Nah, Thomson menemukan fakta bahwa percobaan menggunakan katode dari logam-logam yang berbeda itu selalu memberikan hasil percobaan yang sama. Nah, berdasarkan fakta inilah Thomson menyatakan bahwa atom-atom dari logam-logam yang berbeda itu selalu memiliki elektron, sehingga elektron merupakan partikel fundamental yang harus ada di dalam setiap atom. Nah, kita tahu bahwa atom itu netral. Oleh karena itu, Thomson mengusulkan bahwa atom itu harus memiliki sesuatu yang bermuatan positif untuk menyeimbangkan muatan negatif yang ada di dalam atom tersebut, agar nantinya atom bersifat netral atau stabil.
Nah, berdasarkan hal tersebutlah Thomson mengajukan suatu postulat bahwa atom itu terdiri dari sebuah bola awan Bohr yang dia bermuatan positif dengan elektron-elektron bermuatan negatif yang dia tertanam acak di dalamnya. Nah, seperti ini model atom dari Thomson. Di sini bola Bohrnya yang besar ini, bola utamanya itu dia bermuatan positif, sedangkan elektron-elektronnya ini yang tertanam acak dia bermuatan negatif. Nah, di sini model atom Thomson ini seringkali dianalogikan seperti roti kismis. Di mana kismis merupakan atau sebagai elektron yang bermuatan negatif, sedangkan rotinya itu sebagai bola awan Bohr yang bermuatan positif. Nah, selain menemukan elektron yang menjadi partikel fundamental subatomik yang ada di dalam atom, percobaan yang dilakukan J.J. Thomson berdasarkan data besarnya pembelokan sinar katode, di sini Thomson dapat menemukan atau merumuskan suatu rasio antara muatan listrik elektron dengan masanya, di mana nilainya sebesar min 1, sekian kolom per gram. Jadi di sini muatan listrik elektronnya dia satuannya adalah kolom, sedangkan masanya dia satuannya adalah gram. Tetapi meskipun Thomson ini dapat merumuskan rasio dari muatan listrik elektron dan masanya, tetapi Thomson tidak dapat menentukan secara pasti berapa harga muatan dari listrik elektronnya dan berapa massa dari elektron tersebut. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Thomson tersebut selanjutnya diselesaikan oleh Robert Millikan, di mana dia melakukan percobaan tetes minyak millikan untuk menentukan harga massa dan muatan dari elektron tersebut. Nah, dalam percobaan Robert Millikan tersebut, dia menggunakan alat seperti tabung seperti ini, yang dimana tabung ini dia dilengkapi dengan beberapa alat lagi. Yang pertama adalah semprotan dari minyak, lalu ada sinar X di sini, dan di sini ada mikroskop. Nah, di dalam tabung ini terdapat dua plat. Ini plat yang bagian atas dan di sini plat yang bagian bawah. Nah, plat di bagian atas ini terdapat suatu lubang, di mana lubang ini nanti sebagai tempat jalannya kabut-kabut minyak ini atau butiran minyak ini jatuh ke bawah. Nah, selain itu dalam tabung ini juga dilengkapi dengan muatan atau tegangan listrik yang menyebabkan tegangan listrik ini nanti ketika dialirkan dia menyebabkan plat yang bagian atas menjadi bermuatan positif, sedangkan plat yang bagian bawah dia menjadi bermuatan negatif. Nah, percobaan Robert Millikan dimulai dengan menyemprotkan kabut halus dari minyak ini ke dalam tabung, lalu selanjutnya butiran halus ini nanti akan jatuh ke bawah melalui lubang yang ada di plat bagian bawah. Nah, dia jatuh ke bawah juga dipengaruhi yang namanya gaya gravitasi. Nah, di dalam ruang dalam tabung ini tentunya kan terdapat udara, di mana udara tersusun dari berbagai jenis, ada oksigen, salah duanya adalah ada oksigen dan nitrogen. Nah, ketika sinar X ini ditembakkan ke dalam ruang dalam tabung di antara plat atas dan plat bawah, maka sinar X ini akan menyebabkan dilepaskannya elektron dari molekul nitrogen dan oksigen. Jadi dilepaskannya elektron, lalu kemudian elektron ini akan menumbuk kabut halus atau butiran minyak yang jatuh. Nah, ketika elektron menumbuk butiran minyak ini, otomatis menyebabkan butiran dari minyak ini dia menjadi bermuatan negatif karena mengandung elektron itu tadi. Nah, kita tahu ketika ini tadi muatan listriknya ini sudah dinyalakan, maka yang plat atas kan dia nanti bermuatan positif, sedangkan yang bawah dia bermuatan negatif. Nah, karena di sini tadi tetesan minyaknya sudah bermuatan negatif, maka tetesan minyak ini nanti juga akan tertarik ke atas karena ada gaya tarik listrik ini tadi. Nah, kekuatan gaya tarik ke atas dan gaya tolak
ini tadi karena ada muatan negatif di bagian bawah itu bisa diatur dengan saklar dari dari tegangan listriknya. Nanti bisa diatur sampai didapatkan tetesan minyaknya ini berada di tengah-tengah plat antara plat atas dan plat bawah, di mana diperoleh posisi gaya tarik ke atas itu sama dengan gaya tarik ke bawah. Nah, ketika gaya tarik ke atas sama dengan gaya tarik ke bawah, Robert Millikan dapat menentukan nilai Q-nya atau nilai muatan tetesan minyak. Karena apa? Karena dalam percobaan apapun itu dari tetes, salah satunya dari tetes minyak Millikan, nilai E, massa tetesan minyak dan gravitasi itu sudah diketahui, sehingga nanti dapat diketahui atau dihitung nilai Q atau nilai muatan tetesan minyak, di mana nilai Q diperoleh nilai sebesar min 1,0602176 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, ternyata nilai muatan tetesan minyak ini dia sama dengan harga atau nilai dari elektron itu sendiri, karena tadi di dalam tetesan minyak, satu tetesan minyak dia mengandung satu elektron, sehingga dapat disimbolkan bahwa harga Q itu sama dengan harga E sebesar min 1,6 sekian kolom. Nah, kita tahu di teori atom Thomson tadi beliau menemukan rasio antara E dan M, di mana nilainya sebesar min 1,75880 kali 10 pangkat 8 kolom per gram. Nah, karena dari sini tadi nilai Q sama dengan E, maka otomatis nilai E-nya kan sudah diketahui. Maka dapatlah dihitung nilai massa dari elektronnya, yaitu sebesar min 1,7 sekian dibagi dengan ini nilai E-nya yaitu min 1,60 sekian dibagi dengan nilai ini min 1,7 sekian, sehingga didapatkan nilai dari massa elektronnya itu sebesar 9, sekian kali 10 pangkat min 28 gram. Nah, dari sinilah melalui percobaannya tetes minyak Millikan dapat menentukan secara pasti harga dari muatan elektron dan harga dari massa elektronnya. Nah, fakta bahwa atom-atom pada katode dalam tabung sinar katode yang dilakukan oleh percobaan C.J. Thomson tadi dikatakan dapat memancarkan elektron. Nah, menunjukkan bahwa atom-atom juga harus memiliki partikel yang bermuatan positif agar sifat atom itu netral atau dia bersifat stabil. Nah, hal inilah yang mendorong Ernest Rutherford untuk melakukan percobaan hamburan partikel alfa dengan lempeng emas. Nah, di sini alat yang digunakan susunannya seperti ini, di mana ada sumber partikel alfa, lalu ada lempeng emas dan ada detektor, di mana detektor ini akan mengidentifikasi hasil pendaran dari partikel alfa ketika dia sudah melalui atau menumbuk lempeng emas, apakah nantinya dia diteruskan, dibelokkan atau dipantulkan kembali. Nah, percobaan Rutherford tadi kan menggunakan partikel alfa. Nah, di mana partikel alfa ini merupakan satu jenis radiasi yang dipancarkan oleh sejumlah zat radioaktif alami seperti radium, polonium, dan uranium. Nah, partikel alfa sendiri dia bermuatan positif karena dia mengandung atau terdiri dari ion-ion He2+. Nah, bersamakannya inilah Hans Geiger dan Ernest Madden, Rutherford melakukan percobaan ini. Nah, Rutherford berlogika jika model atom yang diajukan oleh Thomson itu benar, maka hampir semua partikel alfa itu harus menembus lempeng emasnya, karena tadi Thomson beranggapan bahwa atom itu hanya terdiri dari elektron yang tertanam acak di dalam atom, sedangkan di sini ketika partikel alfa yang dia bermuatan positif ditembakkan atau melalui lempeng emas, maka
seharusnya dia si partikel alfanya ini diteruskan, karena dia ini tadi ada bermuatan negatif, terus ini positif ya, maka harusnya diteruskan, tidak ada gaya tolak. Tetapi hasil yang didapatkan oleh Rutherford dari hasil percobaannya itu sangat berbeda. Karena apa? Karena ternyata partikel alfa yang ditembakkan ke lempeng emas itu ada yang diteruskan, di sini diteruskan, lalu ada yang dibelokkan dengan sudut kecil di sini, lalu ada yang dibelokkan dengan sudut besar, bahkan ada yang dipantulkan kembali ke sumber partikel alfa. Nah, dari sinilah Rutherford menganggap bahwa model atom yang dimodelkan oleh Thomson itu kurang lengkap, karena dia beranggapan bahwa di dalam atom itu ada partikel fundamental lagi selain elektron. Nah, dari sinilah Rutherford menyimpulkan bahwa yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, inti atom yang bermuatan positif ini tadi tercermin dari partikel alfa yang dipantulkan kembali ke sumber partikel alfa. Karena apa? Karena kan tadi partikel alfa bermuatan positif, karena dia menumbuk dari inti atom yang bermuatan positif, maka akan terjadi tolakan. Lalu yang kedua, volume dari inti atom adalah sangat kecil dibandingkan volume dari atom. Nah, perbandingannya bisa dilihat di sini, inti atom dan dia volume atom sendiri. Lalu yang ketiga, hampir semua massa atom itu terpusat pada inti. Nah, hal ini ditunjukkan dengan sangat sedikitnya partikel alfa yang dipantulkan kembali ke sumbernya. Lalu sebagian besar dari atom merupakan ruang kosong, karena kita tahu hampir semua partikel alfa itu menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, Rutherford mengemukakan model sederhana tentang atom, yaitu atom terdiri dari inti atom dengan ukuran sangat kecil yang memiliki muatan positif dan elektron-elektron dengan muatan negatif yang mengelilingi inti atom pada jarak rata-rata sekitar 10⁻⁸ cm. Nah, model atom Rutherford seperti ini. Nah, model atom Rutherford ini dianalogikan seperti planet-planet mengitari matahari. Jadi di sini misal mataharinya, lalu di sini ada planet yang berkeliling mengitari matahari. Jadi planet di sini merupakan elektron, sedangkan matahari sebagai inti atomnya. Nah, percobaan yang dilakukan Rutherford itu tidak berhenti sampai di situ. Di sini Rutherford dengan menggunakan besarnya sudut pembelokan partikel alfa setelah menumbuk lempeng logam dan berdasarkan asumsi bahwa partikel alfa dan inti atom itu bertolakan satu dengan yang lainnya, maka Rutherford dapat menghitung yang namanya besarnya muatan positif inti. Nah, karena kita tahu tadi atom itu bersifat netral, maka jumlah elektron itu harus sama dengan harga muatan positif inti. Jadi ini harus sama dengan jumlah elektronnya. Nah, harga muatan positif inti ini adalah selalu berbeda untuk setiap unsur logam yang disebut sebagai nomor atom. Nah, Rutherford mengusulkan bahwa muatan positif inti itu disebabkan oleh adanya partikel fundamental atau partikel subatomik dalam inti atom. Sehingga pada tahun 1919, Rutherford melakukan penelitian lebih lanjut dengan meneliti hamburan partikel-partikel alfa oleh atom-atom nitrogen di udara. Nah, di sini dia menemukan adanya partikel fundamental di dalam inti atom yang dia sebut sebagai proton. Nah, ternyata model atom yang diajukan oleh Rutherford itu menyisakan masalah yang tidak dapat segera Rutherford selesaikan. Nah, pada waktu itu sudah diketahui bahwa hidrogen itu merupakan atom yang paling sederhana karena dia hanya memiliki satu proton dan satu elektron. Nah, helium juga sudah diketahui sebagai atom yang memiliki 2 proton dan 2 elektron.
Nah, karena massa elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan massa proton, maka secara teoritis yang digunakan atau yang dianggap untuk digunakan sebagai perhitungan massa atom itu hanya massa dari proton saja. Sehingga secara teoritis perbandingan massa atom helium dibandingkan massa atom hidrogen itu adalah 2:1, karena helium memiliki 2 proton sedangkan hidrogen memiliki 1 proton. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan data eksperimen, massa helium dibandingkan dengan massa atom hidrogen itu sebenarnya adalah 4 dibandingkan 1. Nah, Rutherford mengajukan postulat bahwa di dalam inti atom helium itu terdapat partikel fundamental yang lain selain proton. Nah, keberadaan dari partikel tersebut itu tidak dapat dibuktikan oleh Rutherford sendiri. Oleh karena itu, James Chadwick pada tahun 1932 mencoba membuktikan partikel fundamental apa yang ada di inti atom selain proton itu tadi, yaitu dia melakukan percobaan dengan cara membombardir lembaran tipis berilium dengan partikel alfa sehingga akan menghasilkan suatu pancaran radiasi dengan energi yang sangat tinggi. Nah, pancaran radiasi itu tadi mengandung suatu partikel yang tidak bermuatan listrik. Nah, dari situlah Chadwick memberi nama partikel yang tidak bermuatan listrik itu sebagai neutron. Nah, jadi di sini permasalahan dari atom Rutherford dapat dipecahkan, di mana pada atom helium selain terdapat 2 proton juga terdapat 2 neutron. Jadi perbandingannya akan sesuai di sini. Untuk helium dia 4, untuk hidrogen dia 1, karena dia hanya punya 1 proton untuk hidrogen. Dia tidak mempunyai neutron ya. Di inti atom tidak ada neutron, sehingga perbandingannya sesuai atau dapat dijelaskan oleh Chadwick, di mana di inti atom selain ada proton itu juga ada neutron. Nah, jadi pemodelan dari inti atom itu seperti ini. Jadi di inti atom itu ada proton, lalu ada neutron. Kita tahu keberadaan neutron ini dia bercampur menjadi satu dengan proton. Nah, tanpa adanya neutron di dalam inti atom, maka inti atom itu tidak akan stabil. Karena apa? Karena kita tahu proton tadi kan muatannya positif. Nah, jika di dalam inti atom ini hanya ada partikel-partikel bermuatan positif, maka dapat dikatakan bahwa akan terjadi tolak-menolak antar partikel bermuatan positif ini yang sangat besar. Nah, tapi dengan keberadaan neutron, tolakan antar partikel positif atau tolakan antar proton ini dia dapat diminimalkan atau menjadi lebih lemah, sehingga atom menjadi lebih stabil. Jadi keberadaan neutron dalam inti atom itu sangatlah penting. Nah, selanjutnya kita akan membahas model atom Bohr. Model atom Bohr itu diajukan setelah diperolehnya fakta eksperimen tentang spektrum atom, khususnya spektrum atom hidrogen. Di sini nampak ada perbedaan hasil spektrum yang dihasilkan oleh cahaya nampak dengan spektrum yang dihasilkan oleh atom hidrogen. Jadi kalau teman-teman lihat di sini spektrum yang dihasilkan oleh cahaya nampak berupa hamburan warna, tetapi spektrum yang dihasilkan oleh atom hidrogen itu berupa spektrum garis. Jadi di sini berupa garis-garis. Nah, sebenarnya spektrum sendiri itu ada 2 macam, yaitu spektrum absorpsi dan spektrum emisi. Nah, spektrum absorpsi ini diperoleh apabila radiasi elektromagnetik itu diserap oleh cuplikan atau zat yang diuji. Sedangkan spektrum emisi itu diperoleh apabila radiasi elektromagnetik itu dipancarkan oleh cuplikan atau zat yang diuji. Nah, di sini nampak perbedaan banyaknya spektrum absorpsi atom hidrogen itu lebih sedikit daripada spektrum emisi dari atom hidrogen. Nah, dari
Hasil spektrum ini diperoleh beberapa fakta terkait atom hidrogen. Yang pertama adalah jumlah tingkat energi elektron pada atom hidrogen adalah tak terhingga. Jadi di sini bisa dilihat dari jumlah spektrumnya yang sangat banyak. Lalu yang kedua, tingkat energi elektron pada atom hidrogen ada yang memiliki harga yang paling rendah dan ada yang memiliki harga yang paling tinggi. Nah, untuk tingkatan energi dengan harga yang paling rendah itu disebut sebagai tingkat energi keadaan dasar. Lalu yang ketiga, tingkat energi pada atom hidrogen itu memiliki harga tertentu. Nah, dari sini muncul yang namanya konsep tingkat energi terkuantisasi. Nah, dengan demikian, elektron yang terdapat pada atom hidrogen itu hanya mungkin berada pada tingkat energi tertentu, bukan berada pada setiap harga tingkat energi. Nah, konsekuensi dari hal ini itu elektron pada atom hidrogen harus mengelilingi inti atom pada jarak yang tetap, sehingga nanti orbit dari elektron itu harus berbentuk lingkaran. Nah, kita tahu orbit elektron itu harus berbentuk lingkaran. Tetapi yang seperti kita tahu, yang seperti dikemukakan oleh Rutherford, yang dia menganalogikan model atomnya itu di mana elektron mengelilingi inti atom dan analog dengan planet-planet beredar mengelilingi matahari. Nah, sayangnya model yang diajukan oleh Rutherford itu dia melanggar salah satu prinsip dasar dari fisika klasik, di mana dalam fisika klasik menyatakan bahwa apabila partikel bermuatan seperti elektron itu bergerak atau mengorbit inti atom, maka elektron tersebut akan terus memancarkan energi. Nah, karena elektron terus memancarkan energi, maka lama-kelamaan energi tersebut akan habis tentunya. Nah, jika energi tersebut semakin berkurang, maka akan mungkin sekali lama-kelamaan elektron tersebut akan jatuh ke inti, sehingga akan didapatkan orbit dari elektron itu bukan berbentuk lingkaran lagi, tapi berbentuk spiral seperti ini, karena dia awalnya berputar dengan energi, lalu ketika energinya habis, terus habis sampai dia melemah, sampai akhirnya energinya habis, jatuh ke inti, sehingga elektronnya orbit elektron dia berbentuk spiral. Nah, jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan atom menjadi tidak stabil. Akan tetapi pada kenyataannya seperti yang kita tahu, atom itu cenderung bersifat stabil. Nah, disinilah Rutherford tidak dapat menjelaskan terkait kestabilan elektron ketika dia mengorbit inti atom. Sehingga pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom yang sebenarnya sama dengan model atom yang diajukan oleh Rutherford, tetapi Bohr di sini dapat menjelaskan kestabilan dari atom tersebut, kestabilan ketika elektron mengorbit inti atom. Model atom hidrogen dari Bohr itu didasarkan pada postulat Bohr seperti ini. Yang pertama, elektron pada atom hidrogen itu beredar mengelilingi inti atom dalam orbit yang berbentuk lingkaran. Itu tadi ya, bentuknya harus lingkaran, tidak boleh dia seperti spiral. Lalu yang kedua, energi elektron pada waktu mengorbit inti atom adalah berbanding lurus dengan jarak elektron dari inti. Jadi semakin besar jarak tersebut atau semakin jauh elektron dari inti, maka energi elektron itu akan semakin tinggi pula. Jadi kalau misal ini inti atom, lalu di sini ada orbit dari elektron. Jadi di sini kan kita kenalnya N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 ya. Nah, di N sama dengan 1 ini karena dia paling dekat dengan inti, maka dia mempunyai energi paling rendah. Nah, energi
karena dia memiliki energi paling rendah, maka kulit pertama atau N sama dengan 1 itulah yang biasa kita sebut sebagai keadaan dasar. Lalu yang ketiga, hanya orbit-orbit dengan energi tertentu yang terdapat dalam atom. Nah, ini tadi yang ada muncullah konsep energi terkuantitasi itu tadi, di mana setiap orbit itu bersesuaian dengan tingkat energi elektron yang dinyatakan dengan bilangan kuantum utama N ini tadi. Jadi ada N1, N2, N3 dan seterusnya. Lalu yang keempat, orbit yang dibolehkan dalam orbit dengan tingkat energi adalah orbit dengan tingkat energi tetap atau orbit stasioner. Nah, postulat inilah yang merupakan dasar untuk tidak dibolehkannya elektron mengorbit inti atom dengan orbit yang berbentuk spiral, yang mana nantinya akan menyebabkan elektron jatuh ke inti atom. Lalu yang kelima, cahaya diserap ketika elektron berpindah dari satu orbit ke orbit yang lebih tinggi tingkat energinya dan sebaliknya. Jadi ketika dia berpindah dari orbit yang lebih rendah, maka cahaya akan dipancarkan. Lalu yang keenam, besarnya energi cahaya yang diserap atau yang dipancarkan pada waktu elektron berpindah orbit adalah sama dengan perbedaan tingkat energi dari dua orbit tersebut. Nah, untuk dapatnya elektron pada atom hidrogen itu mengorbit inti pada suatu orbit yang stasioner, jadi syaratnya Bohr tadi, elektron ketika dia mengorbit inti atom harus berada pada orbit yang stasioner atau yang berbentuk lingkaran itu tadi. Nah, hal ini bisa terjadi jika gaya sentrifugal elektron ketika dia mengitari inti atom itu seimbang dengan gaya sentripetal. Nah, gaya sentrifugal sendiri itu dihasilkan oleh pergerakan elektron ketika mengorbit inti atom. Jadi ketika dia bergerak mengelilingi inti atom, ya. Lalu untuk gaya sentripetal itu dihasilkan oleh gaya tarik inti terhadap elektronnya. Jadi di sini kan pasti inti ada gaya tariknya terhadap elektron. Jadi ketika gaya tarik inti dengan elektron itu seimbang dengan gaya berputarnya elektron ketika mengorbit inti atom, itu nanti akan diperoleh orbit yang stasioner. Nah, di sini dapat dilihat transisi elektron dari tingkat energi keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini yang absorpsi, ya. Lalu di sini tingkat transisi elektron atau perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Kalau ini yang emisi tadi. Jadi kalau yang absorpsi perpindahannya dari keadaan dasar ke yang lebih tinggi. Jadi N1 ke N2, N1 ke N3, N1 ke N4 dan seterusnya. Tapi kalau yang emisi itu dari yang tinggi, misal dari N4 ke N1, N3 ke N1, N2 ke N1 dan seterusnya. Jadi lebih banyak spektrum yang dihasilkan oleh emisi ini tadi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau berdasarkan model atom Bohr itu ada yang namanya orbit yang berbentuk lingkaran yang disebut dengan kulit atom. Jadi di sini kulit atom pertama, kulit atom kedua, kulit atom ketiga dan seterusnya. Atau biasa kita sebut dengan bilangan kuantum utama N, di mana kulit pertama itu N sama dengan 1, kulit atom kedua N sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, sedangkan jumlah elektron pada setiap kulit itu berbeda-beda menggunakan rumus umum 2N kuadrat. Jadi misal N tadi kan menyatakan kulitnya. Jadi kulit pertama N sama dengan 1, berarti jumlah elektronnya maksimum adalah 2. Misal kulit
ketika N sama dengan 3, maka jumlah maksimum elektron yang terdapat pada kulit itu adalah 18 dan seterusnya. Jadi misal seperti ini, nitrogen itu kan dia mempunyai elektron 7. Nah, tadi di kulit pertama atau N sama dengan 1, maksimum kan hanya boleh 2 elektron. Berarti masih sisa 5 elektron di nitrogen ini. Nah, sedangkan N sama dengan 2 atau kulit kedua maksimal kan bisa menampung 8 elektron, sehingga sisa 5 elektron dari nitrogen ini bisa langsung dimasukkan semua di kulit kedua, sehingga konfigurasi elektron dari atom nitrogen itu 2,5. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat konfigurasi elektron dari golongan 1A. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan model atom Bohr ya ini. Di sini semua golongan 1A mempunyai elektron valensi sebanyak 1. Nah, selanjutnya terkait model atom mekanika gelombang. Nah, perkembangan model atom mekanika gelombang itu didahului dengan ditemukannya efek fotolistrik, hipotesis de Broglie, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, kita akan membahas terkait yang pertama efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini merupakan eksperimen yang dilakukan oleh Albert Einstein, di mana di sini ada energi radiasi yang dipancarkan ke permukaan logam. Nah, setelah mengenai permukaan logam, maka akan dilepaskan partikel-partikelnya ini yang berwarna hijau ini ya. Nah, ternyata partikel-partikel tersebut itu adalah elektron. Nah, di sini tadi energi radiasi ini bisa berupa cahaya. Nah, dari sinilah dapat disimpulkan bahwa cahaya selain memiliki sifat sebagai gelombang, dia juga memiliki sifat sebagai partikel. Nah, dari efek fotolistrik itu tadi, de Broglie juga mengajukan hipotesisnya, yaitu partikel yang memiliki ukuran kecil seperti elektron dalam kondisi tertentu juga memiliki sifat gelombang. Nah, yang dimaksud kondisi tertentu ini adalah kondisi di mana elektron itu dalam keadaan bergerak. Nah, pada tahun 1928, Davison, Germer, dan Thomson itu melakukan percobaan difraksi sinar X dan difraksi elektron oleh aluminium foil untuk menguji kebenaran dari hipotesis de Broglie tersebut. Nah, hasil yang diperoleh bisa dilihat di sini. Kalau yang A ini adalah hasil dari difraksi sinar X dan yang B ini adalah hasil dari difraksi elektron. Nah, bisa dilihat di situ gambarnya menghasilkan lingkaran-lingkaran difraksi. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa elektron selain memiliki sifat partikel juga memiliki sifat gelombang. Nah, berdasarkan fakta eksperimen tersebutlah maka hipotesis yang diajukan de Broglie itu dapat diterima. Nah, dengan diterimanya hipotesis de Broglie, maka ketika elektron dalam atom hidrogen itu mengelilingi inti atom, ia melakukan gerak gelombang. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, gelombang itu kan ada macamnya, ada banyak ya. Nah, salah satunya ada gelombang berjalan, dan gelombang diam. Nah, kalau gelombang berjalan itu dia amplitudenya tetap. Nah, kalau gelombang diam dia amplitudenya berubah. Nah, jenis gelombang yang dimiliki elektron sendiri ketika dia mengelilingi inti atom itu merupakan gelombang diam. Nah, selanjutnya terkait prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, pada waktu elektron dalam atom hidrogen itu mengelilingi inti atom, ia akan memiliki yang namanya momentum sudut dan yang kedua adalah posisi.
di mana kedua hal ini selalu berubah. Nah, secara hipotetik, pengukuran momentum sudut dan posisi elektron itu dapat dilakukan menggunakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang atau frekuensi tertentu. Nah, untuk menghasilkan posisi dari elektron yang teliti atau yang sangat akurat, maka harus digunakan radiasi elektromagnetik, ya, radiasi elektromagnetik dengan frekuensi atau energi yang tinggi, ya. Semakin tinggi energi radiasi yang digunakan, maka akan semakin teliti hasil penentuan posisi dari elektron tersebut. Namun, akibat penggunaan radiasi elektromagnetik yang tinggi ini akan mengakibatkan perubahan momentum sudut yang sangat besar. Akibatnya, momentum sudut yang dihasilkan itu akan semakin tidak teliti, atau hasil pengukuran momentum sudutnya semakin tidak teliti. Nah, untuk memperoleh momentum sudut yang teliti, dan akurat, maka harus digunakan radiasi elektromagnetik dengan energi yang rendah. Jadi semakin rendah atau semakin kecil energi radiasi yang digunakan, maka akan diperoleh hasil pengukuran momentum sudut yang semakin teliti dan akurat. Tetapi akibatnya, jika menggunakan radiasi elektromagnetik dengan energi yang rendah, maka posisi dari elektron yang nanti terukur itu akan semakin tidak teliti dan semakin tidak akurat. Nah, sehingga pengukuran posisi elektron dan besarnya momentum sudut elektron itu tidak dapat diukur pada waktu yang bersamaan. Selain itu, ada ketidakpastian dalam setiap pengukuran yang diperoleh jika kedua komponen ini, baik posisi atau momentum sudutnya, dilakukan atau diukur di waktu yang berbeda. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana tidak mungkin untuk mengetahui pada waktu yang bersamaan baik momentum maupun kedudukan suatu partikel seperti elektron dengan tepat. Nah, karena tidak dapat diketahui dengan tepat posisi elektronnya dan momentum sudutnya secara bersamaan, maka para ilmuwan menyatakan bahwa elektron itu dapat ditemukan, atau peluang terbesar ditemukannya elektron atau keberadaan elektron itu sendiri berada pada suatu daerah. Jadi bukan suatu lintasan lagi, tapi ada suatu daerah di sekitaran inti atom, di mana daerah tersebut kemungkinan atau mempunyai peluang terbesar ditemukannya atau adanya suatu elektron. Nah, suatu daerah atau tempat yang kemungkinan terdapat suatu elektron dalam atom atau di sekitar inti atom inilah yang kita sebut sebagai orbital. Jadi kita di model atom mekanika gelombang tidak lagi memakai istilah orbit atau lintasan, tetapi memakai istilah orbital. Nah, itu untuk perkembangan model atom mulai dari Demokritos sampai model atom mekanika gelombang yang hingga saat ini kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas simbol atom. Nah, dalam penulisan simbol atom ada 3 komponen yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada nomor massa, ada nomor atom, dan tentunya ada lambang unsur. Nah, lambang unsur sendiri itu seperti yang ditabulasikan dalam tabel periodik. Jadi misal unsur kalsium, dia lambang unsurnya Ca, unsur natrium lambang unsurnya adalah Na, dan seterusnya. Nah, dan seperti yang kita tahu bahwa atom itu kan terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Jadi nanti melalui informasi nomor massa dan nomor atom kita dapat mengetahui jumlah elektron, proton, dan neutron dari suatu atom. Nah, di sini bisa kita pakai rumus ini. Nomor massa itu diperoleh dari nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Sedangkan nomor atom itu sama dengan jumlah elektron dan jumlah proton. Nah, kita masuk ke soal di sini.
Yang pertama adalah bagaimana lambang atom X yang mempunyai jumlah elektron, dia 8, lalu jumlah neutron juga 8. Nah, kita tahu bahwa jumlah elektron itu juga menyatakan nomor atomnya, yaitu 8. Nah, sedangkan nomor massa, jadi kan kalau mau menulis lambang atom kita harus tahu yang namanya nomor atom dan nomor massa ya. Nah, nomor massa itu diperoleh dari nomor atom yang sudah kita ketahui ini ditambah dengan jumlah neutron juga sudah diketahui. Hasilnya 16. Jadi yang di sini kita tulis lambang atomnya. Jadi yang atas itu adalah nomor massa ya. Sedangkan yang bawah adalah nomor atom. Nah, contoh yang kedua, berapakah jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom besi yang memiliki nomor atom 26 dan nomor massa 56? Nah, seperti yang kita tahu, nomor atom itu tadi dia juga menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron, sehingga diketahui jumlah proton, baik jumlah proton maupun jumlah elektronnya itu berjumlah 26. Nah, sedangkan jumlah neutron dapat kita peroleh dengan mengurangi nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya, sehingga diperoleh hasil 30. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi struktur atom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.